Tuhan Yesus itu ngejelasin kalau misalnya aku sama dengan Bapa, yang dimana tadi itu kakak bilang Tuhan Yesus bilang seperti kita sama murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kita adalah satu, yang dimana tuh gini kak, kalau misalnya satu yang dimaksud itu satu apa dulu, kayak aku dan suamiku, kami itu satu dalam hubungan pernikahan, ya kan. Kalau mereka satu di dalam hubungannya sebagai guru dan murid. Dan antara Bapa dan Tuhan Yesus satu, yang dimana tadi yang kakak bilang itu hakikat itu sama dengan haki, yang dari bahasa Arab ya kan, yang itu hak. Aku gambar contohnya aja sih sebenarnya, nggak dari tubuh gini. Hak itu hak sama tinggi, yang dimana Presiden Indonesia sama Presiden Amerika sama Presiden Australia itu berbeda mungkin ya. Emang berbeda tugas dan tujuan, tapi hak mereka sebagai presiden, jabatan mereka sebagai presiden itu sama, itulah sama hakikat. Itu yang pertama. Terus yang masalah sebutan Mesia, Tuhan Yesus nggak cuma disebut sebagai juru selamat doang, tapi Tuhan Yesus beberapa kali disuruh buat orang, ayat Alkitab menyuruh bilang di mana tadi, di Roma tadi kayaknya ya. Roma 10 ayat 9 itu di mana berbunyi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama. Aduh, apa nih? Sorry. Itu kan ada. Jadi julukan Tuhan Yesus itu nggak cuma Mesia, yang dimana dia julukannya di Alkitab juga itu sebagai Tuhan, dan yang percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Tuh, yang satu yang hubungan tadi yang kita satu itu kayak aku udah jelasin. Kalau di Kristen, ini aku bilang di Kristen ya. Kalau di Kristen itu aku dan suamiku itu satu dalam hubungan kami berdua, suami istri, satu di dalam hubungan Tuhan Yesus dan Allah, itu satu. Itu kan kakak pertanyakan, Tuhan Yesus kan bilang kalau aku dan Bapa itu satu. Tapi kan ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan kalau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu terus gini, mungkin aku ada yang mau aku tanggapin sih kak, sama masalah ini tadi aku belum jawab. Yang kakak bilang siapa tadi yang dia udah udah ada sebelum di rahimnya, sebelum selain Tuhan Yesus, yang kakak bilang Yeremia. Yeremia. Melkisedek, Yeremia. Nah, Tuhan bilang, aku sudah mengenal engkau sebelum kamu ada di rahim ibumu. Jadi kita memang sebagai manusia. Aku telah menguduskan engkau, bukan? Iya. Coba lihat. Ini intinya gitulah. Sebelum kamu ada di rahim ibumu, ya kan? Intinya sebelum dilahirkan. Iya, sebelum ada di rahim ibumu sih sebenarnya. Jadi gini kak, kalau kepercayaan orang Kristen ya, mungkin ada beberapa artikel yang menjelaskan, mungkin dari kepercayaan kami, tidak tahu kepercayaan yang lain. Kami diciptakan sebelum masuk ke rahim kita udah dikenal. Tapi kan waktu saya mau masuk ke rahim ibu saya itu jauh sebelum adanya Abraham. Jauh banget. Saya belum ada sebelum Abraham ada, karena saya diciptakan pada saat saya akan dihembuskan nafas. Saya dibentuk dulu dari tanah, saya diberikan nafas, diciptakan ke rahim ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya. Tapi kalau sebelum Abraham ada, saya belum ada, karena saya itu diciptakan sebelum. Ini misalnya besok nih, atau lusa nih, atau minggu depan ibu saya mau ngelahirin saya diciptakan dulu, dihembuskan nafasnya, dimasukkan ke rahim ibu saya gitu. Karena gini, sebenarnya kalau kita logikain ya, saya logikain aja sebenarnya. Kalau misalnya Tuhan udah mengenal kita jauh sebelum Abraham ada, berarti Tuhan udah nyiptain manusia yang jutaan ini semuanya itu sebelum Abraham ada dong, ya kan? Intinya gitulah, sederhana sih logikanya. Aku bisa, kalau misalnya lebih kompleks lagi aku nggak, itulah kesanggupan. Oke. Nggak masalah. Itu kan dogma yang ditanamkan kepada Anda dan cara Anda memahami kitab suci Anda. Cuman karena saya membaca kitab Anda dengan akal sehat, bukan dengan doktrin agama, doktrin gereja atau pendeta, maka tentu ujilah setiap apa yang saya sampaikan dengan akal Anda, karena saya bicara pakai akal gitu. Tapi kalau menurut Anda yang saya sampaikan itu sesuatu yang tidak make sense, ya bantah. Itu kenapa kita diskusi, bukan? Oke, ada 4 poin yang saya catat di sini. Mesia anak Allah. Dan Anda bilang ya menurut kami ya Mesia itu adalah Yesus. It's okay, nggak apa-apa. Saya sepakat kalau dia bergelar Mesia. Nggak ada. Tidak ada satupun umat Islam yang menafikan gelar Mesia buat dia. Karena Mesia itu artinya diurapi. Diurapi itu apa sih artinya? Kalau kita lihat itu kebanyakan diurapi adalah orang yang dipilih. Sesuatu yang dipilih dan disucikan. Kurang lebih seperti itulah. Nah,
Saya sudah buktikan bahwa yang bergelar Mesias itu bukan cuma Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan dirinya Mesias, kita sepakat. Masalahnya tidak pernah dalam tradisi agama Samawi. Sebelum doktrin Kristen muncul mengatakan Mesias itu adalah Tuhan, tidak ada pernah gelar Mesias itu diberikan kepada pencipta, Dinda. Tapi kepada makhluk banyak. Kok tiba-tiba di Kristen Mesias jadi gelar pencipta, kan lucu. Sementara tidak pernah ada dalam tradisi agama Samawi, tepatnya dalam literasi keyahudian, tidak pernah ada gelar Mesias itu merujuk kepada gelar sang pencipta. Nah itu dulu, silakan direnungkan ini. Yang kedua, kesetaraan. Anda bilang tadi bapak dengan anak setara. Wah, ini berarti bertentangan dengan beberapa ayat yang akan saya tampilkan nih. Pertama, ya, pertama ini nih. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Saya nggak tahu kesetaraan di mana ya. Yang selanjutnya, ketika ada anak Salome, seorang wanita bernama Salome meminta supaya nanti di surga Yesus bisa mengatur tempat duduk untuk anaknya. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tak berhak memberikannya. Aku tak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa mereka punya kesetaraan dalam hak? Orang Yesus tidak berhak tapi Bapak berhak. Ya kan? Lagi-lagi Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 12 nomor 44. Ini Matius ya, apa Yohanes ini? Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ingat, Yesus diutus sementara Dia Bapak itu pengutus. Bagaimana mungkin dikatakan nih, saya katakan ya, apakah sama yang mengutus dengan yang diutus? Kan itu menjadi pertanyaan kemudian. Nah, ini contohnya, datanya ya. Nih. Bentar. Nih ya. Kamu pernah mendengarkan perumpamaan tukang periuk? Periuk bukan tukang periuk. Nah ini saya kasih kamu data dalam Bible. Yesus itu berbicara menggunakan perumpamaan. Ya. Nanti saya ajak kamu merenung nanti. Nih ya. Bagaimana mungkin tukang periuk itu adalah periuk? Bentar. Sorry ya, saya lupa nomor ayatnya. Bentar ya. Mana ini? Lupa saya ayatnya itu. Nah, periuk itu kan ciptaan dari tukang periuk. Yesus mengajarkan bahwa pencipta itu bukan ciptaan. Tuh. Nah, sementara Yesus itu bisa saya buktikan 2 ayat Tesalonika dan juga Wahyu, dia adalah ciptaan. Nah, tapi kalian katakan setara. Tahu tidak, konsep kesetaraan ini muncul kapan sih? Coba lihat sejarah kekristenan. Konsep, nanti kamu cari dalil ini dong. Siapa namanya? Nama istrinya Timo ini siapa? Desi. Desi ya. Nah, Desi, nanti kamu coba cari sejarah doktrin homoousios. Itu kapan munculnya? Nah, nanti kamu akan menemukan itu. Kapan pertama sekali? 325 Masehi. Nah, artinya untuk memahami bahwa Yesus setara dengan Bapa itu tidak muncul dari pengajaran Yesus. Karena banyak ayat yang sudah saya tunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Bapa. Tapi konsep itu, homoousios itu, kesetaraan atau kesamaan hakikatnya Bapa dengan anak itu muncul di Konsili Nikea. Kamu tahu tidak konsili itu artinya apa? Menyamakan pandangan, merumuskan.
konsensus yang akan diambil nanti. Makanya Arius itu kalah. Yeremia 18 ayat 6 ya. Yeremia 18 ayat 6 ya. Nah, dan ini satu ayat yang sering saya bawa ini, Yesaya pasal 3 ayat 10 nih, bentar ya. Nah ini ayat sangat menarik yang harus kamu renung. Catat semua ayat yang saya kasih ya. Nih. Mungkin Kak, saya mau nyatat dulu nih yang tukang periuk itu ya. Saya mau baca. Yeremia kayaknya. Ya saya coba nanti saya cari. Coba kamu kalau di Google coba cari. Ya nanti enggak, sebenarnya bisa di ini kan, tidak mungkin tukang periuk adalah periuk, kurang lebih seperti itu, tidaklah sama. Roma 9:3 enggak tahu, bukan itu. Diksinya di situ diajarkan bahwa yang membuat periuk itu bukanlah periuk. Sama seperti kami mengatakan Yeremia ya, pencipta itu bukanlah ciptaan, itu poinnya. Nah, itu kan itu kan kita bisa lihat. Nah, ini kamu baca Yesaya pasal 43 ayat 10 nih. Kita masuk ke esensi Tuhan nanti. Ini penting sekali buat kamu supaya kamu tahu esensi Allah Bapa itu seperti apa sih. Nah, jadi dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 ini, Tuhannya Bani Israel itu memfirmankan tentang esensi dirinya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, Yod-Heh-Vav ya, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, tidak berubah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ingat ya, sebelum aku, kata dia, tidak ada Allah dibentuk. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Tiba-tiba ada Allah yang berbentuk, bentuknya manusia. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Bani Israel sedang mengingkari dirinya sendiri? Tiba-tiba muncul Tuhan yang dibentuk dalam kandungan, berbentuk manusia. Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Ya. Bahkan lebih lagi, dalam kitab Perjanjian Lama, Allah itu bukanlah manusia. Ini kita bicara esensi Tuhan Perjanjian Lama dulu ya. Bilangan 23 nomor 19. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa hidup. Maka konsep teofani yang diusung oleh orang Kristen itu gagal. Kenapa? Kalau ada orang yang pernah melihat wajah Tuhan tapi hidup, berarti Tuhan berbohong. Masa Tuhan berbohong? Jadi saya sebenarnya pengen satu materi esensi Allah Bapa, esensi Yesus. Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai entitas lain kecuali anak manusia. Selalu berkata, anak manusia, anak manusia. Tiba-tiba kalian bilang dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah anak manusia berkali-kali. Anak manusia lahir, anak manusia bangkit, anak manusia naik. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Kenapa? Karena yang sifatnya manusia itu berdusta. Kalau Yesus 100% manusia, fik dia berdusta. Karena Tuhannya Bani Israel mengatakan manusia itu punya sifat berdusta. Kalau dia 100% manusia, ya harus berdusta. Dia harus bisa berdusta, harus pernah berdusta. Kalau enggak, dia bukan manusia lah. Nah, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Tapi Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia, anak manusia. Nah, dan sebenarnya kalau itu ya, di Bilangan 23 nomor 19. Nah, itu esensi Tuhannya Bani Israel. Sekarang mari kita lihat esensi Yesus. Pernyataan Yesus tentang dirinya. Anak manusia berkali-kali dia katakan. Bahkan ya, antikristus itu siapa sih? Nah, ntar ya, aku sambil catat poin-poin materi aku catat supaya nanti bisa dijadikan satu materi. Coba Anda ada Bible nggak di samping Anda? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Coba dibuka. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, dicatat semua ayat-ayat ini. Nanti tanyakan sama pendeta. Nah, coba perhatikan ini. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebagai manusia loh, bukan sebagai Tuhan loh.
sebagai manusia dia datang. Berarti kalau ada yang bilang Yesus datang sebagai Tuhan, berarti antikristus dong. Ya, kita kembali ke ayat 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 aja. Dalam makna apa ya? Ingat ya, kesalahan berpikir di sini adalah Tuhan yang pencipta yang tidak diciptakan loh. Karena kalau kata kurios, dia kurios. Karena manusia itu ya kurios. Manusia itu kurios loh. Karena pemilik keledai dipanggil kurios. Raja-raja dipanggil kurios ada loh. Kaisar dipanggil kurios ada loh. Ya, kalau nggak salah dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 nih. Saya sudah kumpulkan ayatnya, cuman karena hilang-hilang di sini nih ya. Major, diam ke major. Diam ke major. Kisah Para Rasul. Ada jawabannya. Bentar. Ibu yang ngomong dulu. Ya, ini terakhir ya, ini terakhir dari saya. Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 16. Saya buktikan kalau kurios itu bukan panggilan untuk pencipta langit dan bumi. Nah, Kisah Para Rasul. Ini nih. Di Kisah Para Rasul 25:26 itu raja. 25:26. Pasal 25 nomor 26. Nih ya, kita tunjukkan di sini nih. Kita pakai bahasa asli ya. Nah, tetapi tidak apa-apa, yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar, ya. Kita lihat di sini. Kaisar itu pakai kata apa? Nih. Duh, lelet nih. Nah, yang dipakai kata apa? Kurios. Jadi kata kurios itu bukan panggilan untuk dewa, karena panggilan untuk dewa itu adalah theos, God, ilah. Kalau kata-kata Sayyid itu tidak masalah. Nah, jadi ketika esensi Tuhan perjanjian lama mengatakan dia bukan manusia, tidak ada Tuhan ilah yang terbentuk setelah dia ataupun sebelum dia. Bahkan dikatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa dapat hidup. Dan dikatakan Yesus itu esensinya manusia. Bahkan antikristus yang tidak mengakui dia manusia, dia mengaku sebagai anak manusia. Kenapa orang lain yang mendefinisikan dia dengan hal yang berbeda? Makanya pertanyaan Uni tadi kepada adindaku adalah, siapa Yesus menurut dirinya? Masa Anda lebih kenal siapa Yesus daripada Yesus sendiri? Ketika Yesus tidak memperkenalkan dirinya seperti apa yang dia tahu tentang dirinya, kok kita mengatakan dia seperti yang dia tidak sampaikan? Saya tidak pernah mengaku kepada Anda bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa saya istri Pak Jokowi. Jadi, apakah saya istri Pak Jokowi? Ya enggak. Loh, bisa jadi kan saya istri Pak Jokowi nggak perlu ngaku-ngaku. Iya, kalau orang bertanya saya bilang nggak saya istri Pak Jokowi? Ya pastilah. Berapa kali itu murid Yesus bertanya tentang Yesus? Ada dia mengaku bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia kata anak manusia, anak manusia. Bahkan tentang keselamatan pun guru yang baik. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik. Masa pencipta langit dan bumi nggak baik? Nih, Yesus sendiri, masa ini kan kontradiksi dengan esensi Tuhan. Nih, guru yang baik. Nah, mengapa kau katakan aku baik, katanya. Ini bukan perkataan saya loh. Dalam Lukas pasal 18 nomor 19, coba buka. Catat deh. Jadi ini esensi Yesus nih. Jadi saya lebih percaya siapa Yesus daripada seperti yang diucapkan, daripada apa yang kalian ucapkan tentang Yesus. Apalagi kalian nggak bawa data. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik. Dia orang bukan? Orang. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Belum lagi dia katakan, jangan memanggil Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, dia yang di surga. Lah dia ada di bumi waktu itu. Nih dalilnya. Wah, hidung aku jadi pelik. Nih, jangan panggil siapapun Bapa di bumi ini. Taruhlah kalian umat Kristen punya dua dalil yang tidak eksplisit, implisit untuk menuhankan Yesus, seperti Bapa, aku dan Bapa satu, yang bisa saya bantah. Saya bawa dalil 10 yang nggak bisa kalian bantah. Masa saya lebih salah daripada kalian? Kan lucu. Kalian bawa 3 dalil menuhankan Yesus, dalilnya pun ambigu, dalilnya pun tidak eksplisit, implisit dijadikan eksplisit. Saya dalilnya eksplisit. Masa saya lebih salah? 10 lagi dalilnya. Terakhir. Ya nanti saya jawab. Ya nanti dijawab sama istri Anda dulu. Nih. Kamu tanya apa? Ya udah tanya lah. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, padahal dia lagi di bumi tuh. Mau nanya apa? Karena hanya satu Bapakmu,
yaitu dia yang di surga. Dia merujuk kepada sesuatu yang ada di surga. Kalau seandainya dia dipanggil Bapak, kalian mengingkari perkataan dia. Dia larang loh, jangan panggil siapapun Bapak di bumi ini. Nah, berarti apakah dia dipanggil Bapak? Ya enggak. Nah, kurang lebih seperti itulah. Silakan tanggapi boleh, bertanya boleh. Silakan antara Timo dan istrinya sama Desi. Mau nambahin pertanyaan, Bu. Mungkin boleh, kalau boleh. kata Kak Gem singkat saja. Pertanyaannya, Yesus kan pernah berkata tidak ada keselamatan melainkan melaluiku. Yang kedua, Yesus ada berkata tentang roh kebenaran yang akan datang, Ibu. Bisa dibantu jawab, Ibu, supaya lebih tercerahkan. Boleh ya, Desi? Desi mau nanggapin dulu atau mau jelasin dulu? Yang Uni pahami, yang Uni pelajari. Biar aku selesai kali ya mungkin. Oke, nanti ya Timo ya. Ini Uni catat ya. Ini Uni catat. Silakan Desi. Mungkin aku jawab singkat aja ya, Bu, nanti. Ini aja sih tanggapanku. Yang pertama tadi kan Ibu bilang mana Tuhan Yesus bilang kalau misalnya dia menciptakan, memang Tuhan Yesus nggak bilang, tapi di sini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang dimana kita tahu juga firman itu telah menjadi manusia. Di sini juga dijelaskan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini balik lagi ke bahasan yang tadi, yang dimana Tuhan Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada. Karena dia yang jadi yang firman yang telah menjadi manusia itu. Oke, itu yang pertama. Sama mungkin coba sebentar yang aku tanggapin lagi sedikit aja kali ya. Soalnya aku ada kerjaan juga sampai aku mau ngomong. Dimana Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi kan itu tadi, terus kalau yang kakak bilang tadi yang mana sih yang kisah para rasul 25 ayat 26 itu aku pelajarin dulu, mungkin aku jelasin nanti ya, aku pelajarin dulu. Sama ini Kak, aku mau jelasin sih sebenarnya. Selain pakai kayak kakak bilang kan kita tuh harus pakai logika untuk baca ayat Alkitab. Kalau di kami tuh ada istilahnya kita bisa pakai logika, tapi kita harus dituntun sama Roh Kudus. Jadi biasanya ya, kalau aku ya, nggak tahu mungkin teman-teman yang lain juga belajar Alkitab. Kalau aku udah pasti, kalau mau baca Alkitab aku minta tuntunan Roh Kudus dulu untuk aku mengerti. Jadi nggak cuma secara logika dan melalui artikel, karena aku benar-benar terbatas sih sebenarnya sama Alkitab ini. Walaupun aku belajar Alkitab, aku masih selalu belajar. Tapi aku minta tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kami pribadi ya, Korban doktrin. Nggak ada korban doktrin. Kan Tuhan Yesus ngejelasin. Nggak apa-apa, nanti kita jelasin arti doktrin apa. Setelah pergi ke surga, aku akan mengirimkanmu Roh Kudus yang akan menuntunmu. Jadi gini, aku nggak bisa nih bilang Roh Kudus itu doktrin, karena emang itu udah diciptakan adanya maksudnya udah ada untuk menolong aku untuk membaca firman. Jadi kalau misalnya ini doktrin, aku nggak belajar doktrin. Jujur aja kalau di gereja aku mendengar penjelasan dari pendeta itu nggak sepenuhnya aku dengarkan, karena aku belajar pribadi. Aku belajar dari artikel juga sama kayak kakak, by data juga. Cuman aku nggak ngumpulin artikel-artikelnya. Kalau aku cari lagi aku mungkin bisa, tapi nanti kalau misalnya kakak minta data, aku cari ada beberapa data yang aku punya. Itu sih kalau doktrin enggak, karena aku kalau kalian bilang ini karena pendeta ini dan segala macam enggak. Aku full kebanyakan itu baca Alkitab terus sih. Dan aku minta tuntunan Roh Kudus, sama seperti yang Tuhan Yesus suruh untuk nyuruh aku kalau kamu biar Roh Kudus yang nuntun aku, apalagi untuk pemahaman mengenai firman Tuhan. Itu ada ayat Alkitabnya kok. Sama yang mana tadi kisah para rasul 25 tadi aku mau pelajarin dulu biar lebih jelas, biar nggak salah. Good, itu keren banget. Saya respect. Apa tadi lagi pertanyaannya Kak? Ya siapa Yesus menurut Yesus sih, kalau pertanyaannya lainnya kan saya menanggapi penjelasannya Desi. Oke. Saya menyanggah Desi dengan ayat lain gitu kan. Jadi seharusnya kan yang ditanggapi itu adalah ayat-ayat yang saya usung sebenarnya seharusnya. Tapi
Desi tidak menanggapi ayat-ayat tersebut, tapi memberikan pemahaman baru dari pemahaman Desi sebagai orang Kristen. Itu yang disebut dengan doktrin. Doktrin itu adalah sebuah pengajaran yang dianggap benar. Nah, itu lebih luas maknanya dari dogma. Dogma itu lebih ke sudut pandang seseorang. Ya, kamu juga bisa dikatakan dogma karena itu pendapat pribadi, bukan ayat yang kamu bawa ke saya. Kalau saya kan membantah kamu dengan dalil. Ayat saya tunjukkan, ini loh, Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku dan bla 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 segala macam. Artinya saya tidak membawa opini pribadi. Sementara kamu membawa opini pribadi dan itu dogma namanya. Opini yang dianggap benar. Zaman dulu, di zaman kegelapan, dogma itu tidak boleh dibuktikan. Itu kenapa Galileo, Hypatia itu mati semua. Gara-gara mereka punya pendapat yang bertentangan dengan Bible. Nah, itu kenapa tendensi kepada kata dogma dan doktrin itu negatif. Karena zaman dulu orang-orang yang sudah terdoktrin kayak dogma infalibilitas Katolik, di mana magisterium itu tidak pernah salah, maka itu kan tidak boleh diuji, berarti tetap diterima benar. Dalam Islam tidak begitu. Islam katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an Allah bilang ini kitab nggak ada keraguan. Tapi kata Allah ya buktikan. Kalau ada keraguan berarti salah. Ini yang disebut dengan informasi kebenaran disampaikan di awal tapi disuruh buktikan. Kalau dogma dan doktrin, informasi kebenaran itu tidak boleh dibuktikan, harus diterima, imani. Dan ini kenapa kata terdoktrin, umat dogmatis itu negatif. Seolah-olah kita terkungkung dari pendapat orang lain yang dianggap benar. Kenapa negatif? Karena tidak boleh ada critical thinking di situ. Sementara kita di sekolah-sekolah ngajarin anak untuk critical thinking. Al-Quran beda. Al-Quran kasih info, dibangun critical thinking dari perintah Al-Quran sendiri. Afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Afala yatadabbaru, apa kalian tidak observasi? Afala yatafakkur, apa kalian tidak berpikir? Jadi Al-Quran itu dia kasih statement, tapi statement itu dia suruh untuk uji, bahkan dia challenge tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu dengan ayat ini, buat semisal, panggil semua penguasa-penguasa dan pelindung kalian, syuhada akum. Tapi kata Allah apa? Fa illam taf'alu, nggak akan bisa. Kalau seandainya tidak ada yang bisa menggagalkan Al-Quran, berarti dia benar. Karena kebenaran itu statement yang tak terbantahkan, yang relate dengan realitas. Tapi kalau dikatakan menurut saya itu dogma. Karena menurut saya, bukan menurut Bible. Kalau menurut Bible namanya Alkitabiah. Saya Alkitabiah, adindaku dogmatis. Nggak masalah, tapi tendensiusnya kalau sekarang itu dogmatis itu negatif. Karena kita nggak punya critical thinking. Ya, nah, jadi gini, nggak masalah. Saya adalah orang yang ketika ada orang jujur dengan keimanannya, Tuhanmu manusia, bukan lah itu Yesus ngaku anak manusia, ya udah Tuhan saya manusia, selesai diskusi sama saya nggak harus paksa. Tuhan itu nggak boleh manusia loh, nggak bisa. Kalau dia mengakui bahwa Tuhan itu manusia, ya sudah, itu namanya toleransi, membiarkan, tolerir. Nah, tapi masalahnya di sini adalah kenapa kita berdiskusi? Karena statement di awal teman-teman Kristen kebanyakan dibantah di statement kedua. Contoh, Yesus Tuhan bukan? Iya. Manusia bukan? Iya. Tuhan manusia bukan? Bukan. Nah, kan kepret namanya. Makanya Uni sering berantem sama oten-oten yang begini. Tapi kalau kamu bilang, saya masih belajar Uni, saya masih sikapi ini dalam pemahaman saya begini, oh nggak apa-apa, itu pemahaman kamu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya berikan ide dan gagasan. Ide saya ini loh. Nah, menurut kamu mana yang lebih patut sebagai manusia berakal sehat? Ide dan gagasan saya atau ide dan gagasan kamu? Makanya saya bilang tadi, kamu kasih saya 3 ayat atau 5 ayat menuhankan Yesus. Saya bawa 10 ayat yang tak terbantahkan. Dan masa saya salah? Ayatnya lebih banyak saya. Kan begitu. Ah, jadi itulah kenapa kita diskusi. Bukan mengajak kamu jadi Islam, tapi menemani kamu membangun critical thinking. Gini, sebentar, aku tadi kan jelasinnya belum banyak ya Kak. Sebentar aku jelasin mungkin ya. Silakan. Gini, aku kan jelasin secara. Tunggu bentar sayang. Uni takut lupa nih. Izin boleh nggak? Uni takut lupa. Mohon maaf dengan sangat. Kamu tahu Soalnya tidak? aku jadi lupa kalau kebanyakan juga. Oh yaudah. Oke. Silakan. Kamu dulu aja. Yang aku jelasin akhirnya lupa ya. Jadi gini, tadi kan aku jelasin kalau misalnya aku tetap pakai artikel, pakai ayat Alkitab, dan aku mengundang Roh Kudus untuk membantu aku menemukan. Aku punya beberapa artikel
Kalau misalnya kakak jawab, mungkin aku akan nemukan. Kayak contohnya kemarin aku ditanya nih kayak masalah Allah itu dicuri ya dari ini segala macam. Aku bisa jelasin mungkin sesuai artikel yang ada. Aku ngambil dari artikel of Oxford of Islami yang dimana Allah itu sudah ada sebelum Kristen ada bahkan. Ya itu pertama. Yang kedua ini yang kakak bilang kenapa Tuhan Yesus bilang Allah itu lebih besar. Gini aku jelasin ya. Aku ketemu ada artikel nih. Di sini tuh untuk menunjukkan perbedaan peran dan hubungan antara dia sebagai anak dan Allah Bapa, meskipun Yesus setara dengan Allah dalam esensinya sebagai Tuhan, keilahiannya. Pernyataan ini mencerminkan kerendahan hatinya dalam inkarnasi Yesus sebagai anak datang ke dunia dan melaksanakan kehendak Bapa yang menyelesaikan misi keselamatan. Jadi pernyataan ini lebih merujuk pada perbedaan peran daripada perbedaan dalam hakikat keilahian. Itu yang pertama. Oke, mungkin aku itu ya. Yang kedua, aku nggak doktrin kayak yang kakak bilang tadi, kita by data, aku by data juga. Kayak yang kakak lihat tadi aku tunjukin juga, bahkan dari internasional artikel. Oke, yang kemudian apa tadi doktrin yang itu sayang cintaku Desi yang Uni cintai. Doktrin itu pengajaran manusia yang dianggap benar. Artikel itu termasuk pendapat manusia loh. Yang bukan pendapat manusia itu contoh gini nih. Ada tertulis dalam Bible itu pernyataan Yesus atau Al-Quran atau hadis itu. Tapi kalau ajaran manusia, sudut pandang manusia itu masuk ke dalam doktrin pengajaran manusia yang dianggap benar. Tapi masalahnya kamu uji nggak itu? Gini sayang, ketika kamu dapat artikel, kamu uji nggak artikel itu? Uji, aku cari beberapa. Bagaimana cara mengujinya? Aku ngumpulin beberapa artikel untuk menguji artikel. Gini kak, yang aku pelajari selama aku kuliah untuk kita menguji beberapa sama kuliah nih. Kita harus mengumpulkan beberapa artikel untuk mengambilkan kesimpulan. Kita uji dulu, ada rumusnya juga, yang dimana itu pakai beberapa rumus ya. Terus ini sebentar kak, aku jelasin dulu nih sebentar ya tadi. Apaan tuh kak, kalau boleh tahu kak? Apa aja? Apa? Rumusnya apa aja kalau boleh tahu? Oke, sebentar. Aku kan udah lupa. Aku kuliah 4 tahun yang lalu. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Sama penciptaan manusia yang kakak bilang aku ngambil dari artikel doang, enggak? Gimana kalau kita fokus di ini ada dulu sayang. Jadi gini, kita kan tiap hari kan hadir di ruang publik. Anda tahu kita punya Komal nih. Gimana kalau kita bahas mengkerucut satu persatu persoalan kita. Jangan bawa dulu polemik yang lain karena tentang Paulus saja saya punya satu materi yang harus saya sampaikan. Jadi saya mau kita topik by topik dulu. Yang dimana tadi kan kakak bilang kita tuh by Al-Quran, kakak bilang aku by Alkitab. Kan aku udah bilang tadi kak, sebenarnya jawabannya itu aku udah jelasin yang dimana tadi ada mana sih pasalnya tadi. Itu yang Tuhan bilang aku adalah firman sudah bersama-sama Bapa bahkan sebelum penciptaan. Yang dimana di saat penciptaan itu firman Allah itu sudah bersama-sama dengan Bapa. Itu di mana sih tadi? Roma 1 ayat 1 ayat 3 kayaknya. Coba ya. Sebentar, itu dijelasin tuh. Sebenarnya Tuhan aku udah bilang, Tuhan itu nggak terang-terangan. Terus kakak bilang, kenapa ada Tuhan Yesus manusia? Gini kak, kenapa Tuhan Yesus itu menjadi manusia? Aku jelasin nih, maksudnya gini. Pada zaman dahulu, Tuhan itu di Alkitab itu ada yang jelasin, Tuhan Allah itu benci banget sama dosa. Benci sebenci itu sampai dia ngusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Ya itu kan. Akhirnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya dia selamat. Itulah istilahnya gitu ya. Gini, pada zaman dahulu, pada zaman sebelum penyaliban Tuhan Yesus, ibadah itu dibatasi sama tirai yang dimana yang masuk ke ruang maha kudus itu cuman orang-orang yang paling kudus. Orang biasa sama kayak kita tuh nggak berhak tuh buat datang ke situ buat menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Saking bencinya Tuhan sama dosa itu, diperintahkanlah untuk ibadah itu melebar ada. Sayang. Ini melebar sekali. Kan kakak tadi nanya, kok Tuhan Yesus itu manusia? Kenapa dia? Bukan itu pertanyaan Nuni. Pertanyaan ini adalah siapa Yesus menurut Yesus sayang, bukan Yesus. Kenapa Yesus jadi manusia itu doktrin nanti jawabannya serius itu nggak ada di dalam Bible. Pertanyaan ini adalah siapa Yesus menurut Yesus. Gini loh, masa pertanyaan siapa Yesus menurut Yesus belum terjawab tapi sudah dijawab alasannya kenapa dia. Jadi jawab dulu siapa Yesus menurut Yesus, baru nanti penjelasan setelah kita tahu siapa Yesus menurut. Contoh, siapa Yesus menurut Yesus.
Tuhan. Karena bla 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 bla. Ini belum dijawab siapa Yesus menurut Yesus, sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi kan enggak sistematik. Kalau anak kuliah itu kan sistematik. Pertanyaan saya adalah siapa Yesus menurut Yesus, karena kita masih membahas tentang siapa Yesus ini. Nah, bukan kenapa dia manusia, kenapa dia jadi manusia. No. Kalau dia manusia itu kita nggak berdebat. Saya percaya dia manusia, Anda juga percaya. Jadi kenapa saya tanya alasannya kenapa? Bukan. Saya bertanya siapa Yesus menurut dirinya. Karena yang paling tahu siapa seseorang ya orang itu sendiri. Kalau seseorang berdasarkan orang lain harus dikritisi dulu. Gak ada bener. Masa dibilang Bang Ardiansa adalah artis? Siapa yang bilang si Pandi? Pandi, ya betul kau. Kapan kau lihat dia jadi artis? Ngeng-ngeng. Oh nggak bisa. Saya tanya, Bang Ardiansa artis? Oh iya, apa buktinya? Ini, saya pernah syuting filmnya ini nih. Kan betul. Ada pembuktian. Tapi kalau siapa Yesus menurut betul, Yesus saja belum terjawab. Nah, siapa Yesus belum terjawab menurut Yesus, jangan dijelaskan dulu sayangku. Begitu. Saya udah jelasin tadi Kak. Gini, siapa Yesus menurut Yesus? Aku udah bilang. Siapa? Kalau misalnya Tuhan Yesus kan nggak jelasin nih secara terang-terangan akulah Tuhan segala macam. Tapi Tuhan Yesus selalu bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku Ya, dan Bapa jalan adalah kebenaran satu. dan hidup itu bentar. Sesungguhnya Jalan sebelum kebenaran Abraham ada, aku telah Ya. ada. Terus sudah close ya. terus ini. Jalan Terus Bentar dulu, ketika sayang. Petrus berkata, engkau adalah Mesia, anak Allah yang hidup. Yesus mengakui Mesia udah dibahas tadi Yesus berkata, ya. akulah kebangkitan Jalan dan hidup. Barang siapa Iya, percaya bentar. kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu. Iya, jalan kebenaran dan hidup sudah saya bahas, nggak perlu saya ulangi biar gak buang waktu. Mesia sudah saya bahas juga, nggak perlu ulangi. Nah, barang siapa percaya kepadaku, pertanyaannya, percaya sebagai apa? Suamiku mau gantian dulu ngejelasin katanya. Oke. Ya, Oke, itu ya pertanyaan terakhir untuk Desi adalah mungkin nanti kita bisa Siap. sharing-sharing lagi. Enggak, tapi tunggu. Saya mau kasih data sama kamu. Saya kasih data sama kamu tentang Yohanes 1 ayat 1 ya, karena itu ayat yang kamu bawa tadi. Tolong kamu cari buku ini ya. The Confessions of Santo Agustin di halaman ke 154-nya. Ya. Yohanes 1 ayat. Ya. Certain Book of the Platonists. Ya. Translate from Greek into Latin. Jadi Santo Agustinus mengatakan Yohanes 1 ayat 1 itu dalam bukunya, silakan dicari ya, bukunya The Confessions of Santo Agustin. Ini kredibel kalau dalam kuliah ya. Saya tunjukkan sampulnya, halamannya pun 152 ya. Halaman 152 bahwa himne yang ada di dalam pembukaan surat Yohanes itu adalah himne Plato. Apa itu himne Plato? Himne Plato itu adalah filosofi yang keluar dari produk fikir filsuf. Itu ya. Filosofi produk berpikir yang dikeluarkan oleh seorang filsuf, dan dia lebih dulu ada sebelum Yesus hadir ke dunia. Ya. Di situ pada mulanya logos bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah, berasal dari Allah. Kalau dalam siapa namanya? Pilos, cendekiawan Yahudi, dia memperkenalkan kebangsanya bukan seperti yang dalam 1 Yohanes. Tapi pada mulanya logos bersama Allah, dan logos itu berasal dari Allah. Itu dari Pilo. Nah, penyalin kitab Yohanes ditempatkan sebagai pembukaan Injil. Nah, kalau filosofi kalian maknai harfiah, hancur kalian. Yang namanya filosofi dimaknai dengan filosofi lah. Masa filosofi dimaknai secara harfiah? Kan lucu. Itu yang artinya adalah mengeksplisitkan ayat implisit, mengimplisitkan ayat eksplisit. Bapa lebih besar daripada aku. Ya iyalah, dia merendahkan hatinya, dirinya. Ya berarti dia bohong kalau disetara. Jadi logika macam apa yang saudaraku dan saudariku gunakan ketika mendengarkan perkataan Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Dan Yesus tidak menjelaskan apanya yang besar. Tiba-tiba kalian menjelaskan di luar ayat. Dogma, doktrin. Kenapa? Dogma itu artinya adalah opini yang dianggap mapan. Makanya saya bilang itu bukan produk Alkitabiah. Saya dari tadi Alkitabiah. Saya pakai dalil kitab suci. Saya gunakan dalil kitab suci. Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Bapakku. Itu.
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku. Nah ini nih. Ini nih. Lagi-lagi Yesus mengatakan bahwa bukan dia yang berkehendak atau apa yang disampaikan dia itu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Loh, kok begitu? Kenapa? Karena yang namanya para nabi yang adalah jalan kebenaran, karena dialah yang bisa menjadi asbab kita sampai kepada Tuhan. Dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi itu bukan berfirman. Tidak ada nabi berfirman. Nabi itu penyampai firman. Siapa yang bilang? Ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Loh. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kenapa Yesus dikatakan memiliki kuasa dari dirinya sendiri dan setara dengan Bapa? Orang Yesus saja mengaku kok. Kalau seandainya aku berfirman, itu bukan punya aku, tapi punya Bapa. Kok malah kalian bilang itu firman Yesus? Kan itu fitnah kepada Yesus. Itu kurang eksplisit apa ayat barusan itu? Ya, saya ulangi nih. Mana tadi tuh? Ya. Masuk sayang, masuk. Ya, mungkin gitu dulu ya. Ganti shift sama Bang Ardiansa dulu ya. Saya ada kepentingan dulu. Ada yang ngintip di belakang tuh ya. Lanjut Bang Ardiansa sama Timo ya. Siap. Oh ya, Timo sama Desi, terima kasih sudah diskusi bagus ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Terlepas dari kepercayaan kita masing-masing yang berbeda, saya tidak ngajak kalian jadi Islam. Saya ngajak kalian untuk berpikir kritis ya, bukan untuk menjadi Islam. Karena syarat menjadi Islam itu harus berakal dan balik dan berakal. Gitu ya. Kalau nggak berakal, belum bisa bedain mana Tuhan mana manusia, jangan jadi Islam dulu lah. Repot kami nanti ya. Ya, assalamualaikum, izin dulu untuk menjauh dari perangkat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Bang Ardi. Mantap. Kalau sama saya, ini adalah Bang, aku kajian. mau Kalau menarik sama dulu saya tadi. kajian, Pembahasan Mbak Uni yang tadi. Kalau enggak, konsep udah kenabian selesai itu aja sama Uniriva udah selesai. Kalau sama saya kajiannya kitab suci. Supaya nggak salah paham dulu sampai sini. Konsep kenabian dalam Kristen itu bahkan sampai sekarang nabi masih ada, Bang. Bahkan pendeta pun Ya bisa udahlah, disebut itu nabi. terserah Anda. Ya udah, terserah Anda lah itu. Oke, sekarang kita kajian kitab suci kalau sama saya. Layak nggak kitabmu disebut kitab suci? Layak nggak? Sebentar ya, lagi azan Isya, Bang. Wah, bagus. Di sini udah. Aku nggak bisa. Aduh, nak. Sebentar, nak. Iya, nge. Bentar, nge. Ya, Ini dengan Bang Jibril bagus Bang Ardi. Share dulu. iya, saya. Berdua, saya Nak. berdua. Bentar, nak. Sambil kita menjawab azan ya, Bang ya. Buat apa, Bang? Itu khusus orang Islam, Bang. Kalau orang bukan Islam nggak perlu dijawab itu. Gak apa-apa bro, tunggu aja ya. Nanti selesai azan baru buka open meet ya. Ito nande boru hotang. Itu selamat pagi itu.
Ito nande. Jangan turun itu. Ito nande. Horas bah. Horas itu. Alamak. Kayak mananya? Nah, tapi hilang. Ini siapa pula? Ito Sidak Manurung. Selamat pagi. Sidak Manurung. Oh, go. Alamak. Kayak mananya ini? Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Typing di bawah aku Kristen bang. Biar kita naikkan. Lanjut. Ya silakan Timo. Masih azan mungkin bang. Ada. Oh boleh. Dia buka mute itu kalau Boleh sudah. emang. Masih azan. Ya, enggak Boleh. apa-apa, enggak apa-apa. Ya ampun, ada efeknya pula nih. Efek apa tuh? Halaman berapa ini ya? Halaman, aduh, jangkrik. Halaman Mau dibesarin Bang Ardi? 189. Enggak usah, kasihan Dinda Timo itu. Enggak apa-apa. Biasa. Tapi kalau layarnya tadi kayak tadi bisa nggak kelihatan semua? Datanya Bisa misalnya. kelihatan. Oke, siap. Bisa. Oke, siap ya Dinda ya. Udah siap bang. Ya, jadi pertama kita cek dulu nih. Apakah yakin kitab Anda kan beriman, betul nggak? Betul, iman Kristen. Ada dasarnya kan, pasti kan? Oke. Oke, dasarnya apa? Keyakinan bang. Iya, keyakinan itu muncul dari mana? Muncul dari kejadian-kejadian yang aku rasakan. Sebab itu Oh, nggak bisa menyamakan. berarti ya hampir sama lah ya kayak penyembah pohon lah ya, nggak perlu kitab suci ya. Ada kitab sucinya bang. Oh, itu diyakini juga. Kitab suci diyakini. Kita belajar Itu dari suci. kitab suci. Itu suci, Bang. Kitab suci, ya suci itu sih. Oke, apa pengertian kitab suci? Sebagai pedoman untuk suatu agama, bang. Manual Oke, book pedoman. agama. Pedoman. Kalau pedomannya salah, imannya salah nggak? Realita saja, realita. Kita bicara realita ya. Kalau pedomannya benar, imannya benar, betul? Betul? Perspektif, benar dan salah perspektif. Enggak. Ini bukan soal perspektif. Ini bukan soal perspektif, tapi soal narasi ketika saya mengatakan kalau kitabnya benar, berarti imannya benar, masuk akal. Kalau kitabnya salah, berarti imannya salah, masuk akal juga. Betul nggak? Betul. Iya kan? Nah, Secara sekarang logika permasalahannya manusia kan seperti gitu. beberapa Untuk saat urusan bicara. perspektif nanti. Untuk urusan perspektif nanti. Yang penting kita punya pegangan dulu bahwasanya kalau kitabnya betul, maka imannya betul. Kalau kitabnya salah, maka imannya salah, betul? Sepakat bang.
Oke, baik. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 aja yang saya sebut sebagai perwakilan. Nggak usah dari Kejadian sampai Wahyu, nggak usah kepanjangan. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Semuanya menyampaikan wahyu Tuhan berdasarkan Oke. pengalaman mereka pribadi kan. Oke, kesimpulannya dari mulai Matius 1 sampai Yohanes ayat terakhir, pasal terakhir, itu wahyu Tuhan semua. Oh, ada beberapa yang bukan wahyu Tuhan. Karena yang wahyu Oke, Tuhan dituliskan dalam tanda kutip atau tinta merah yang kita tinta merah. Bagaimana jika boleh nggak wahyu Tuhan itu dirubah-rubah gitu? Boleh nggak? wahyunya tidak boleh diubah. Tidak boleh. Yang warna merah nggak boleh dirubah ya? Iya. Misal, Secara ini apa? Tafsiran ya, bukan iya. penerjemahan. Bukan tafsiran, memang tertulis di wahyu. Ada di wahyu itu tertulis bahwasanya nggak boleh ditambahi, apalagi dikurangi, nggak boleh. Sama-sama nggak boleh ditambahi, meskipun dikurangi ada di wahyu itu. Mau tahu ayatnya? Esensinya yang tidak diubah. Kalau terjemahannya sekarang kan diubah, Bang, ada terjemahan Saya nggak baru. bahas terjemahan, saya nggak terjemahan, saya nggak bahas terjemahan, saya bahas original text. Kan kitab penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan dari Yunani, betul nggak? Iya, bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani. Bahasa universal pada zaman itu. Yes, that's right. Itu nggak boleh dirubah itu, karena itu original text, betul? Tidak boleh diubah. Ya, Boleh oke. diterjemahkan. Boleh diterjemahkan. Oke, boleh. Silakan dicek di ini aja deh. Di Markus 16, silakan cek. Markus 16 itu ya. Ya, silakan cek. 16 pas 16 pasal 9 sampai pasal 20. 16 ayat berapa, Bang? 9 sampai 20. Udah? Udah, Bang? Sabda Alkitab ya. Udah. Di situ ayatnya ada perkataan Yesus ya, di ayat Mengenai kebangkitan Yesus. ada perkataan Yesus ya, 4 ayat di situ kalau nggak salah ya. Dari ayat 15, 16, 17, 18 ya kalau nggak salah ya. Betul. Betul ya? Kalau- Warna merah, tinta iya. merah. Betul kan? Iya. Oke. Abang lihat sini. Lihat sini. Udah? Udah, Bang? Abang lihat sini, udah kelihatan? Host, tolong digedein kalau ini host. Udah, Bang. Kelihatan host. Nah, oke ya. Oke ya. Di sini saya punya original text. Namanya Codex Sinaiticus. Ini adalah ditulis pada abad keempat, ya, oleh orang Kristen sendiri. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Apa sih Codex Sinaiticus itu, gitu kan? What is Codex Sinaiticus? Apa Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Paham kan bahasa Inggris kan? Aman ya? Aman ya? Aman. Aman, oke, aman. Jadi ini adalah Saya juga kodeks paham. tertua. Hah? Oke. Di sini saya Bahasa punya Rusia Markus juga 16. Oke, Bang. Bahasa Yunani juga gak paham ya? Enggak paham bahasa Aramaik yang paham. Oh, nggak paham. Oke. Saya punya Markus 16. Ayatnya hanya sampai 8, Bang. Nih. Mari kita cek di sini. Ternyata yang terakhir adalah ya kan. Kai, Odeni, Oden, Epon, Epo, Bunto, Gar. Ternyata hanya sampai Gar saja. Di ayat 8, Bang. Ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Itu nggak ada ayatnya ternyata di sini. Di Sinaiticus nggak ada ayatnya. Di Vatikanus, di Codex Vatikanus juga nggak ada ayatnya. Tahu Codex Vatikanus kan? Tahu kan? Iya, tahu. Di Vatikan. Oke. Belum Nah selesai. ini Bang. saya punya nih. Oke, Vatikan tahu ya?
Iya. Nah, perlu saya baca nggak? Nggak perlu kan? Nggak perlu ya? Ya. Di Vatikanus juga nggak ada. Ya oke. Di Vatikanus juga nggak ada. Oke ya. Tiba-tiba pada abad kelima bang, yang namanya kodeksnya adalah Kodeks Bezae. Kodeks Bezae ini abad kelima ya. Nih saya punya nih. Ini dari Universitas of Cambridge yang mengeluarkan digital library-nya. Digitalnya nih tuh. Ini adalah kodeks. Ditulis pakai tulisan tangan. Manuskrip. Tiba-tiba bang, di sini Markus 16 ayatnya ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Oke, yang tadi kan Ini abad 8 kelima. versi. Ini verse. Iya, verse itu bukan versi bang, verse itu ayat bang. Verse itu ayat, bukan versi. Loh ini loh. Ini loh. Verse ini loh, ini ayat bang. Ayatnya cuma sampai 8, 9 sampai 20-nya nggak ada. Coba dibuka bang. Soalnya aku Ini? nemu fakta menarik nih, Nih, mengenai kodeks Sinaiticus yang baru ditemukan Ya nih. pada tahun 1859 bang. Loh ya memang ditemukannya pada tahun itu. 1859 ya bang baru ditemukannya. Jadi belum bisa Iya, Pastikan betul. Tapi keaslian. ditulisnya abad keberapa? Ditulisnya abad kok nggak bisa dipastikan? penulisnya tidak diketahui bang. Nggak bisa dipastikan. Literasi penulisnya siapa di situ Loh, bang? sama. Tidak diketahui penulisnya. Oh sama semua. Kodeks Vatikanus, P52, P66, semua papirus yang ada di Kristen, bahkan semua kodeks, baik itu Kodeks Vatikanus, Kodeks Bezae, Kodeks Washingtonianus, Kodeks Bizantin, itu nggak tahu semua penulisnya bang, semua nggak ada, nggak Sebab jelas itu semua itu. Kita nggak bisa memakai itu sebagai patokan Alkitab bang. Sampai situ Oke, kita udah. pertanyaan saya sekarang, Bible yang Anda gunakan ini ngambil dari mana? Saya tanya. Oke, kalau abang lihat di internet, abang bisa buka dari alkitabsabda.org bang. Nah, Alkitab Sabda itu ngambil dari mana? Saya tanya. Ngambil dari mana? Dari bahasa Yunani bang diterjemahkan. Mana ada bang ngarang ini? Indonesia itu nggak pernah menerjemahkan langsung dari Yunani bang. Alkitab pertama kali kan bahasa Yunani bang, bahasa universal. Iya, bahasa Yunani. Oke, sekarang tunjukkan manuskripnya yang valid menurut Anda. Silakan. Tunjukkan. Saya punya manuskrip yang menurut Anda nggak valid kan? Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, tunjukkan manuskrip yang valid. Nggak pakai itu. Loh, Yang lah kita iya, pakai saya sekarang Alkitab yang sudah diterjemahkan. Loh lah ya, Alkitab yang sekarang itu asal mulanya dari mana? Dari para murid yang menulis dong, sama aja kayak Al-Quran, para sahabat yang menulis juga. Enggak, saya tanya. Manuskripnya apa namanya? Nama manuskripnya apa? Apa nama manuskripnya? Izin gini Bang Timo, ini Kodeks Sinaiticus ini Bang, kalau nggak ada kodeks ini, kitab Anda yang sekarang itu nggak bakalan ada, paham nggak? Betul. Kodeks Sinaiticus ini bang. Ini dari abad keempat bang. Bang, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya bang. Bang, saya kasih tahu. Saya kasih tahu bang. Kodeks tertua yang ditulis, yang sampai sekarang masih ada, tertua ya, dan paling lengkap itu hanya ada di Sinaiticus, paling lengkap. Kalau nggak percaya, silahkan kita cek. Kodeks dari semua kodeks, mulai Vatikanus, Sinaiticus, apalagi Bezae, apalagi Washingtonianus, apalagi semua dari semua kodeks itu yang paling lengkap Anda temukan di sini, bang. Anda mau saya carikan kodeks lain yang nggak lengkap juga? Banyak. Ini yang paling lengkap nih. Gini deh. Sekarang gini. Tampilkan kodeks yang lebih lengkap dari Sinaiticus. Silakan. Oke, kalau cuma membantah itu nggak valid, anak SD juga bisa kan. Sekarang tampilkan
yang lebih lengkap isinya daripada Sinaiticus Codex. Silakan. Aku bisa bilang itu nggak valid karena itu baru diketemukan di abad ke-19, Bang. Oh, saya juga bisa bilang nggak valid bahwasanya. Bahkan saya juga bisa. kita nggak saya, pakai. Iya. Nggak pakai kitab Codex Sinaiticus itu. Saya juga bisa bilang bahwasanya kitab yang Anda pegang tuh dari abad 20, nggak valid juga itu. Imbangan? Lebih tua mana? Imbangan? Lebih tua mana? Ayo. Dicas dulu. Enggak Bang Timo, kok enggak paham tujuannya sih aja, Bang Kalau Timo? Bang Timo izin brother. Kok nggak paham sih kalau nggak ada Codex Sinaiticus yang abad keempat itu, Bible kalian itu mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-20 nggak bakalan ada. Nggak paham sih? Kok nggak paham? Lanjut. Bang Fandi, baru ditemukan lanjut. aja di abad ke-19, Bang. Bang Fandi, lanjut dulu karena aku ada RT-an. Aku ada RT-an. Apa Ya kan? RT-an? Ini aku ada